La yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlak naran nubadah. Kemudian ayahsabu an lam yarahu ahad. Jadi pada ayat sebelumnya orang-orang kafir Quraisy mereka memiliki persepsi prasangka bahwasanya tidak ada yang bisa berkuasa atas mereka. Makanya mereka berbuat semau-maunya, berbuat zalim, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Karena mereka persepsi mereka yang paling kuat. Kemudian yaqulu ahlaktu malan lubadah. Dan mereka bahkan menghambur-hamburkan uangnya. Di situ bahasanya adalah ahlaktu. Ahlaktu artinya menghabiskan, rusak. Artinya buang-buang harta. Dan mereka merasa tidak masalah, gitu kan? Uangnya 1 triliun, kemudian 1 miliar sekali nggak masalah. Makan-makan pagi di Singapura, siang di Kuala Lumpur, malam di Jepang, pokoknya pagi sudah di Indonesia. Bagi mereka nggak masalah, pakai jet pribadi, duit saya, apa urusannya sama sampean, gitu kan ya? Iya, qul ahlaktu malan lubadah. Jadi uang itu, harta itu dihabiskan begitu saja. Artinya itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan saya ini miliarder, saya ini triliuner, saya ini orang kaya. Apa saja yang saya mau, ya terpenuhi. Yang ketiga, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka dia berbuat seperti itu tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang tahu, seolah-olah ya aman lah ya. Waalaikumsalam. Seolah mereka ini aman, tidak masalah, tidak ada salahnya. Artinya tindakan mereka ini bagi mereka tidak ada problem, tidak ada masalah. Nah, maka kemudian diingatkan oleh Allah di ayat 8. Ayat 8 apa bunyinya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya manusia itu ainain, 2 mata. Artinya apa? Diingatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay alam amnahka ayyuhal insan al-jahil al-maghrur bi quwwatika al-mura'i bi 'amalika bi infaqil mali talaban asy-syuhra was-sum'ah amnahuka al-'ainain allataini tubsiru bihima. Lihat 2 matamu itu dari siapa? 2 matamu itu siapa yang memberi? Siapa yang menganugerahi? Siapa yang menghadiahi? Dari mana itu 2 mata? Walisanan wa syafatain. Wal lisan allati tantiqu bihi wasyafataini allataini tastur bihima thawraka wa tasta'inu bihima 'ala al-kalami wa akli at-ta'am. Jadi lisan itu Masya Allah fungsinya, alam naj'al lahu lisana, lidah itu fungsinya penting sekali, fungsinya sangat vital. Kenapa? Antum merasa makanan dengan lidah. Ini asinkah, maniskah, asamkah, dengan lidah. Makanya ketika antum buka puasa, lagi masak, kondisi puasa, boleh mencicipi, tidak membatalkan. Kenapa?
berhenti di lidah. Oh, kurang asin. Oh, manis. Itu boleh hanya di lidah. Dan lidah itu fungsinya apa? Di antaranya lagi mengatur makanan. Bisa jadi back, bisa jadi sayap kanan, bisa jadi striker. Ya enggak? Antum kalau punya lidah, makannya bagaimana? Lempar ke kiri, lempar ke kanan. Kayak orang main bola. Setelah mateng, setelah dikunyah, kemudian lembut, digolkan masuk ke tenggorokan. Belum jalan masuk ke lambung. Coba langsung lidah. Bagi matanya gimana? Ngaturnya. Gitu. Tapi dengan lidah mungkin bisa bolak-balik depan, samping, sampai ke belakang. Subhanallah. Itulah lidah tidak bertulang. Kalau punya tulang nanti dia susah belok-beloknya. Itu baru makanan ya. Oh, kalau itu lidah sariawan, gimana rasanya? Bisa makan? Susah deh. Itu baru untuk makan, belum untuk bicara, belum baca Quran. Ada ujung lidah, sisi lidah, tengah lidah, itu makharijul huruf. Sifatnya bagaimana? Lidah diangkat, lidah di bawah. Kalau diatur di bawah terus, nanti nggak bisa bedain itu tadkhim apa tarkik atau itu. Subhanallah. Belum untuk ngomong, untuk bicara, untuk baca Quran. Ya minimal untuk dunia itu makan sama bicara. Kalau untuk akhirat kita untuk baca Quran. Jadi lisan itu penting sekali, sangat penting sekali. Kalau orang lidahnya pendek, ngomongnya juga susah. Bisa jadi cadel. Makanya lidah makin panjang makin bagus. Ya yang standar ya, yang normal. Jadi lisan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan. Ditambah lagi wa syafatain. Kita punya 2 bibir. Kalau kita tidak punya 2 bibir, bahaya juga. Mau ngomong, mau makan juga ngaruh semua itu. Pernah lihat orang sumbing nggak? Nah itu bicaranya nggak jelas aku. Kalau nggak punya bibir lagi, mau makan, mau apa? Makbang, makbang. Apa makbang ini? Makanya itu vital sekali bagi manusia. Yang dilihat manusia pertama kali apa adalah mata kita, tatap mata kita, lisan kita, mulut kita. Subhanallah, nikmat yang sangat luar biasa. Jadi jangan sembarang bicara. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Duit sudah aku habiskan biar keren. Beli mobil 1 miliar, besok dijual 10 juta. Enggak masalah. Yang penting kesohor, terkenal, viral. Ini duit saya. Ya, intinya Allah ingin mengatakan kepada manusia, penglihatanmu itu dari Allah. Kemudian kamu bisa bicara, itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Dan yang lebih jelas lagi, lebih terang lagi adalah wahadainahun najdain. Wahadaina, dan kami berikan kepada manusia. Apa najdain? Hadaina, kami berikan petunjuk maksudnya. Kami hidayai, kami berikan huda kepada manusia. An-najdaini, 2 jalan. An-najdaini. Ini seperti di surat Asy-Syams kemarin ya. Fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu sudah ngerti secara akal, secara logika sudah bisa membedakan ini thariqul khair, thariqus syarr. Sudah tahu. Makanya orang Mu'tazilah itu mengatakan misalnya Allah tidak turunkan wahyu, akal itu sudah bisa membedakan. Itu kata orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orangnya rasional, pakai rasio, pakai akal. Jadi bagi mereka kalau misalnya Nabi nggak diutus, manusia sudah bisa membedakan mana baik, mana misalnya apa? Dusta, semua manusia tahu itu buruk. Setia, semua tahu itu baik. Kalau nyeleweng, itu buruk. Adil, baik. Zalim, tidak baik. Ya, tetapi tetap kasih sayang Allah kepada kita manusia, hidayah itu tidak hanya dengan akal saja. Karena akal itu sering melenceng. Ya enggak? Ketika dia lihat itu kebaikan, tapi karena dipaksa, bisa jadi yang bicara apa? Itu adalah keburukan. Ada keburukan, jadi baik. Kenapa? Dipaksa itu. Dipaksa itu bisa jadi karena diri kita sendiri, karena nafsu ya. Ada karena faktor luar. Sebagai contoh, misalnya ada seorang direktur punya sekretaris, sekretarisnya jelek ya, karena setiap hari ngobrol tiap hari, lama-lama nyaman. Kalau udah nyaman, tertarik, akhirnya jatuh cinta. Padahal yang di rumah lebih cantik. Itu kenapa? Secara logika kan udah bisa mikir kan, ini jelek, yang di rumah lebih cakep. Nah itulah kekurangan otak kita begitu. Kalau udah kena emosi di sini, karena kata orang Jawa itu witing tresno jalaran soko kulino. Witing tresno jalaran soko kulino. Wit itu artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan cinta, pohon cinta. Tumbuhnya cinta itu karena kulino. Jalaran soko kulino. Sebabnya adalah kulino. Kulino itu apa? Bukan tertarik, karena kebiasaan. Awalnya nggak biasa, lama-lama jadi biasa, artinya nyaman. Witing tresno jalaran soko kulino. Ya, makanya Allah kirim apa? Rasul. Allah beri kita. Tujuannya apa? Supaya akal itu dibimbing. Karena akal bisa nyeleweng. Ya sebenarnya akal nggak nyeleweng ya. Ya karena nafsunya itu loh. Nafsu menutupi akal. Jadi akalnya sebenarnya lurus lah. Cuma ditutupi dengan nafsu. Kadang pemimpin itu sebenarnya baik, tapi kan ada nafsu. Ya bisa jadi karena istrinya, bang, anak buah pakai mobil cakep, abang nggak beli mobil cakep, ya nggak? Akhirnya beli mobil cakep, tapi nilep dari anggaran. Nah, itu akhirnya. Makanya Allah kirimkan Rasul, kirimkan kita supaya jadi penunjuk arah, supaya jadi pedoman. Wahadainahun najdain. Jadi sebenarnya secara logika kita bisa bedain.
Cuma seringkali di jalan itu melenceng. Dan akal juga tidak selamanya benar. Kadang terjadi bias. Kita kalau lihat tongkat di air, bengkok apa lurus? Bengkok, padahal lurus. Kita lihat di jalan raya di aspal itu, seperti ada siang-siang, seperti ada air, padahal itu nggak ada air. Itu penipuan mata tertipu, dikirim ke otak. Oh, ada air, didekati, nggak ada. Makanya akal ini bisa tertipu. Makanya perlu bimbingan Rasul, bimbingan Quran. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah fahalla nashata waqtaraqal mawani al-mani'a min ta'atillah. Maka falaqtahamal aqabah. Maka kenapa dia tidak menempuh, ya, membuka, breaking the limit. Apa artinya breaking the limit? Breaking the limit. Apa? Menghancurkan batas. Apa? Menghancurkan batas. Menghancurkan pembatas. Breaking the limit. Jadi mendobrak gitu. Al-Aqobah. Jadi kenapa dia tidak menempuh jalan Aqobah? Memang Aqobah ini jalan sulit lah. Jalan sulit. Jalur yang sukar. Aqobah. Nanti kalau ada judul Aqobat fit dakwah. Aqobat fit dakwah. Rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan di dalam dakwah. Kita dicemplungin di satu kampung, satu wilayah, bisa di Papua gitu ya. Mau dakwah, kita nggak punya duit, nah, itu Aqobah. Mau dakwah, pendukungnya cuma satu, Aqobah juga. Oh, berarti kita butuh pendukung yang lain. Wah, dana nggak ada, Aqobah juga. SDM nggak ada, Aqobah juga. Ternyata di wilayah itu banyak orang yang nentang, Aqobah juga. Di Aqobah kita. Kadang kita juga jadi Aqobah, penghalang juga. Kenapa? Gak mau belajar. Akhirnya isinya adalah jahalah, kebodohan. Bodohnya kita jadi penghalang. Ya, maka breaking the limit. Keterbatasan itu harus diselesaikan. Rintangan harus diselesaikan. Apa tadi? Breaking apa tadi? Limit. Breaking apa tadi? Limit. Breaking limit. Apa artinya? Limited edition. Ya, limit itu loh. Limit itu kan terbatas. Terbatas apa tadi? Halangan terbatasnya. Kita pecahkan keterbatasan itu. Kita selesaikan keterbatasan. Ya, fala katahamal aqobah. Kenapa dia tidak menempuh jalur yang sukar? Karena manusia itu kecenderungannya adalah pengen yang mudah-mudah. Kaya pengen cepat, pinter pengen cepat, pengen ngapal Quran 1 bulan khatam, pengennya begitu. Pengen bahasa Arab seminggu sudah mahir. Mimpi atau apa? Ngayal. Jadi semuanya harus lewat jalan sukar, akhi. Penuh dengan keringat, penuh dengan darah. Artinya penuh dengan perjuangan. Apa itu? Peribahasanya gimana? Berakit-rakit dulu. Iya. Antum jangan kira orang yang hafal Quran kemudian lancar, car. Itu cuma ngapal sebulan. Saya pengen tahu, ada orang hafal sebulan terus lancar, car. Pengen tahu saya. Kayak apa sih orangnya? Pasti melewati Aqobah, kesukaran. Gitu, Ali.
Fahim? Fahim. Pengen bisa bahasa Arab. Lah kalau nggak belajar kapan bisanya? Baru belajar sedikit sulit, susah. Justru karena susah itu harus dilewati. Artinya dijabani gitu. Dijalani, bukan dihindari. Menghindar dari kesulitan, menghindar dari lelah. Namanya orang pengen sesuatu harus siap untuk lelah. Untuk berbuat baik itu butuh perjuangan. Pengennya lahir itu hafal Quran, hafal Alfiyah. Lah kok enak mentok? Enak betul. Fa innal mar'a la yuladu lima. Namanya anak, namanya manusia. Tidak ada yang lahir dalam keadaan alim. Al-ilmu bi ta'allum. Namanya ilmu itu ya dipelajari. Wal hilmu bi tahallum. Orang bisa bersikap yang baik itu juga belajar. Antum senyum. Gimana cara belajar senyum? Mulut ditarik, gigi kelihatan dikit. Itu dibiasakan akhi. Kalau nggak antum biasakan nggak bisa. Setiap ketemu orang, set tarik. Ketemu lagi, set senyum. Yang penting jangan senyum sendirian ya. Ketemu orang disapa assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebiasaan, agak mau jadi kebiasaan. Jadi semua apapun ya. Al-ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum. Antum pengen jadi orator di panggung. Kalau nggak pernah orasi, nggak bisa. Ketika orasi pasti salah-salah. Jangan berhenti. Ya, salah melulu. Berhenti. Itu namanya orang belum falak tahamal breaking the limit. Selesaikan itu keterbatasan itu. Jadi yang sukar itu harus dihadapin, bukan dihindari. Antum pengen ganteng, gimana caranya? Antum pengen badannya kuat, bagaimana caranya? Gitu ya. Jadi falak tahamal aqobah. Intinya jalan kebaikan selalu sukar, selalu sulit, artinya butuh perjuangan. Wa ma adraka mal aqobah. Artinya untuk menjadi orang yang saleh itu harus iktahamal aqobah. Jalannya sulit. Apa aqobahnya di sini? Fakku raqobah, memerdekakan budak. Zaman dulu nggak ada yang memerdekakan budak. Kenapa? Kalau udah dimerdekakan dia jadi merdeka, nggak bisa kita atur-atur. Susah kan? Biasa punya budak 10, apa aja dilayani. Kerja dia yang kerja, kita tinggal nyuruh duit untuk kita. Lah kalau dimerdekakan, bebaskan mereka. Kalau budak nggak perlu digaji. Kenapa? Hasilnya itu duit kita. Zaman dulu begitu. Lah kok dimerdekakan? Berat nggak? Berat. Itulah aqobahnya. Fakku raqobah aw it'amun fi yaumin dhi masghobah, atau memberi makan fi yaumin dhi masghobah, di hari yang apa masghobah? Apa masghobah? Masghobah adalah maja'ah. Apa maja'ah? Kelaparan. Hari lapar. Artinya hari di mana orang diuji dengan kelaparan. Misalnya ada COVID-19, ada yang kesusahan. Bisa nggak untuk membantu yang susah?
orang yang nggak bisa kerja, kena COVID harus diisolasi, antum bantu makanan. Antum butuh nggak makanannya? Butuh. Tapi antum disuruh berbagi, diminta berbagi. Wah, buat saya sendiri, pengamanan sendiri. Sementara saudaranya sakit, nggak bisa kerja. Antum masih bisa kerja macam-macam. Ya, au it'amun fi yaumin dzi masghubah yatiman dza maqrabah. Nah, terutama kepada anak yatim yang masih punya hubungan kekerabatan. Artinya kalau antum memberi, utamakan yang dekat. Siapa yang dekat? Saudara. Anak yatim. Bisa ponakan kita, bisa anak yatim ya. Lebih membutuhkan, tambah punya kerabat lagi. Artinya hubungan kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang betul-betul miskin, yang punya matrabah itu debu, artinya betul-betul miskin yang jatuh sampai ke bawah. Wah, jatuh ke tanah itu kan berarti orangnya betul-betul Ya betul-betul miskin, ya betul-betul susah. Itu sampai miskinnya sampai ibarat orang tidurnya di tanah. Ya, au miskinan dza matrabah. Lanjut. Ya, intinya itu bagian dari iktihamul aqabah. Jadi orang zaman dulu, di zaman orang Quraisy ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini susah berbagi. Dengan Buddha itu Masya Allah. Dengan orang miskin nggak ada yang peduli. Karena mereka bantu orang miskin nggak ada manfaatnya. Mending mereka bantu orang kaya. Kenapa? Kalau orang kaya bisa jadi pendukungnya. Kalau dia susah, kesulitan, tinggal telepon. Kalau orang sekarang, bang, ada masalah nih bang, kita butuh duit berapa? Kalau orang miskin diminta apa nih? Susah ya? Maka aqabah itu adalah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghubah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي قام بالأفعال الخيرية السابقة بدءا. Sebaik apapun kita, kalau tidak ada iman, dia saling melesatkan seperti ini menjadi orang kelompok kanan. Ada kelompok kiri, siapa? Orang yang betul kepada ayat-ayat ashabul mash'amah. Apa mash'amah? Kelompok kiri atas mereka neraka yang pintunya terkunci, nggak bisa dibuka. Apa rasanya?
namanya muqsadah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan pindah ke أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم orang yang